Halo, perkenalkan, nama saya Willy Agus Wahyudi dari Program Studi Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau Angkatan 2018. Dalam industri pulp dan kertas, kita mengenal yang namanya NaOH atau biasa disebut soda caustic. NaOH atau soda caustic ini biasanya digunakan dalam proses pulping, bleaching, dan juga digunakan dalam proses pengolahan air. Secara umum, ada 3 cara dalam pembuatan NaOH ini. Yang pertama, dengan menggunakan sel diafragma. Yang kedua, dengan menggunakan sel membran. Dan yang ketiga, dengan menggunakan sel merkuri. Apakah kalian ingin tahu bagaimana proses pembuatan dari NaOH ini? Dalam video ini akan dijelaskan proses pembuatan NaOH dengan menggunakan sel membran. Jadi, tonton video ini sampai selesai ya. Pembuatan NaOH. Ini merupakan diagram alir dari proses pembuatan NaOH dengan menggunakan sel membran. Pada diagram alir ini kita lihat bahwa tahap yang pertama adalah tahap pencampuran antara garam dengan air sehingga dihasilkan larutan garam dengan konsentrasi sekitar 27%. Nah, setelah dihasilkan larutan garam dari proses pencampuran tadi, kemudian larutan garam ini akan dilakukan pemurnian awal dengan proses pengendapan. Proses pengendapan ini dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius yang bertujuan untuk mengendapkan pengotor seperti CaSO4, MgSO4, CaCl2, dan MgCl2. Kemudian sekitar 60% dari pengotor ini akan keluar dari bagian bawah tangki pengendap, sedangkan larutan lainnya akan keluar dari bagian atas, yang selanjutnya akan disaring dengan menggunakan press filter. Nah, larutan garam yang sudah disaring tadi selanjutnya akan diproses pada tahap pemurnian dengan penukar ion. Untuk prinsip kerjanya, kita simak animasi berikut ini. Proses ini menggambarkan proses pemurnian dengan penukar ion. Proses ini menggunakan resin untuk mengikat ion-ion yang tidak diinginkan lagi sebelum dilakukan proses elektrolisis. Resin akan mengikat ion positif dan ion negatif yang disebut resin kation dan resin anion. Proses ini terjadi secara reversibel, sehingga bila resin sudah jenuh atau tidak lagi bisa menangkap dan mengikat ion, maka resin bisa diregenerasi kembali. Nah, larutan garam yang keluar dari proses pemurnian dengan penukar ion selanjutnya akan dielektrolisis dengan menggunakan sel membran. Pada proses elektrolisis ini digunakan titanium sebagai anoda dan nikel sebagai katoda. Untuk proses kerjanya, kita simak animasi berikut ini. Elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan sel membran, di mana anoda digunakan titanium dan katoda digunakan nikel. Elektrolisis ini akan menghasilkan gas Cl2 pada anoda dan gas H2 pada katoda. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa anoda akan mengikat ion Cl- sehingga terjadi reaksi oksidasi, di mana 2 Cl- akan membentuk Cl2. Nah, pada video ini, katoda yang bermuatan negatif akan mengikat H+, sehingga akan terbentuk H2
di mana terjadi reaksi reduksi pada proses ini. Na+ akan bertemu dengan OH- dan membentuk senyawa NaOH. Dari elektrolisis ini, dapat kita simpulkan bahwa terjadi reaksi 2 NaCl ditambah 2 H2O menghasilkan 2 NaOH ditambah H2 ditambah Cl2. Nah, NaOH yang keluar setelah proses elektrolisis dari katoda tadi keluar dengan konsentrasi 32%. 10% dari NaOH itu akan digunakan kembali sebagai umpan, dan sisanya akan dipekatkan dengan menggunakan proses evaporasi pada evaporator. Ingin tahu kelanjutan dari videonya? Yuk kita lanjutkan nonton. Nah, larutan NaOH yang keluar dengan konsentrasi 32% tersebut selanjutnya akan dipekatkan melalui tahap evaporasi. Tahap ini menggunakan evaporator multitahap, di mana terjadi 4 kali proses evaporasi dengan menggunakan steam. Kemudian, NaOH didinginkan dengan menukar panas pada umpan katoda, serta menggunakan cool water yang kemudian ditampung pada tangki penampungan, hingga konsentrasinya mencapai 75%. Dengan menggunakan uap bertekanan 500-600 kPa. Kemudian larutan NaOH tersebut akan dipompakan ke drum-drum baja atau mesin penyerpihan, dan larutan NaOH pekat siap digunakan. Nah, jadi kesimpulannya, ada 5 tahap dalam proses pembuatan NaOH menggunakan sel membran ini. Yang pertama merupakan tahap pencampuran, yang kedua tahap pemurnian awal, yang ketiga tahap pemurnian menggunakan penukar ion, yang keempat tahap elektrolisis, dan yang kelima tahap pemekatan. Jadi, kalian sudah paham kan bagaimana proses pembuatan NaOH dengan menggunakan sel membran? Kalau belum, tonton video ini dari awal lagi ya. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa.